iuran anggota. Sedikit mengenai Jerman, Yang Mulia. Di Jerman juga berlaku sistem federasi multibar. Terdapat 28 organisasi advokat di seluruh Republik Federasi Jerman, namun kesemuanya membentuk satu organisasi federasi bersama yang bernama German Federal Bar atau BRAC, GFB. German Federal Bar berstatus badan hukum publik dan dibentuk dengan undang-undang. Ke-28 organisasi advokat juga berstatus badan hukum publik. German Federal Bar beranggotakan ke-28 organisasi advokat, sedangkan perorangan advokat menjadi anggota salah satu dari ke-28 organisasi advokat tersebut. Keanggotaan ke-28 organisasi pada German Federal Bar adalah wajib. Demikian pula keanggotaan perorangan advokat pada salah satu dari ke-28 organisasi tersebut adalah wajib, dan terjadi begitu orang tersebut diangkat sebagai advokat. Jadi perorangan advokat bukan dan tidak dapat menjadi anggota German Federal Bar Association tanpa menjadi anggota salah satu dari 28 organisasi advokat tersebut. Di Jerman, profesi advokat diatur dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Ketentuan dalam konstitusi ini kemudian diatur secara lebih rinci lagi dalam Undang-Undang Federal tentang Advokat Jerman. Selanjutnya, sejak tahun 1994, panduan penafsiran konkret atas norma-norma etik yang dinyatakan dalam Undang-Undang Federal tentang Advokat Jerman dilakukan oleh Regulation Assembly, yang merupakan sebuah badan independen yang beranggotakan Presiden German Federal Bar, para presiden dari masing-masing 28 organisasi advokat, anggota German Federal Bar, dan perorangan advokat yang dipilih oleh seluruh masyarakat advokat berdasarkan asal organisasinya masing-masing. Sebagai konsekuensi status badan hukum publiknya, German Federal Bar dan ke-28 organisasi advokat dikenakan pengawasan oleh negara, subject to state supervision. Namun ujian advokat dan pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh masing-masing dari ke-28 organisasi advokat. Sehingga bila terjadi dugaan pelanggaran kode etik advokat, termasuk berdasarkan laporan masyarakat atau laporan advokat, dugaan tersebut ditangani oleh organisasi profesi advokat tempat advokat bersangkutan bernaung, bukan oleh German Federation Bar. Namun ke-28 organisasi advokat tidak memiliki kewenangan menetapkan standar kode etik profesi. Standar kode etik profesi hanya bisa ditetapkan oleh pembuat undang-undang, yaitu parlemen, yakni dengan mencantumkannya dalam undang-undang advokat yang kami sebutkan tadi, yang selanjutnya diberikan panduan penafsiran konkret oleh Regulation Assembly. Jadi dalam menangani dugaan pelanggaran etik oleh anggotanya, masing-masing dari ke-28 organisasi advokat harus menanganinya berdasarkan kode etik advokat dalam BRAC, ya, dan panduan penafsiran konkretnya dari Regulation Assembly. Dengan demikian, meski terdapat 28 organisasi advokat, hanya ada satu kode etik advokat Jerman dan penafsirannya, dan atas dasar itulah seorang advokat diawasi, dan bila terdapat dugaan pelanggaran kode etik, dinilai pelanggarannya sejauh mana. Dalam hal keuangan, sumber utama dana ke-28 organisasi advokat adalah iuran anggota advokat yang menjadi anggota, sedangkan sumber utama dana German Federal Bar adalah iuran dari ke-28 organisasi advokat. Ini pengalaman di dua negara yang mulia yang kami bisa kemukakan. Nah, saya ingin melihat dalam konteks Indonesia, dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia karena ia lahir sebagai manusia. Bukan pemberian negara, namun wajib dilindungi oleh negara, terutama pemerintah. Hal ini diakui oleh konstitusi kita melalui pasal 28I ayat 4 yang menyatakan perlindungan, pemajuan, dan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pembatasan atas kebebasan berserikat advokat Indonesia membentuk organisasi profesi advokat dan bergabung dengannya sejatinya adalah sebentuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia para advokat, yakni hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Hak ini adalah hak yang diakui dan dilindungi semua instrumen utama hak asasi manusia, baik yang internasional maupun yang nasional. Untuk yang internasional, kita dapat mengutip antara lain
Deklarasi Asasi Manusia PBB dan Kovenan Hak Sipil dan Politik, pasal 20, everyone has the right to freedom of peaceful assembly and associations. No one may be compelled to belong to an association. Pasal 22 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan, everyone shall have the right to freedom of association with others. Nah, Indonesia telah menjadi negara pihak yang menandatangani Kovenan Hak Sipil dan Politik dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sehingga International Covenant on Civil and Political Rights telah berlaku mengikat sebagai hukum positif Indonesia. Dalam terjemahan resminya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 22 Ayat 1, Kovenan Hak Sipil dan Politik dinyatakan dengan jelas bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain. Sedangkan untuk instrumen utama nasional tentang hak asasi manusia, kita dapat mengutip selain Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Semua menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah hak asasi yang paling fundamental. Dan kalau ini dikaitkan dengan pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang HAM yang mengatakan setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Dan pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan, setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak. Dan ayat 2-nya, setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Dari ketentuan hak asasi manusia dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, International Covenant on Civil and Political Rights, dan Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia di atas, terlihat bahwa norma-norma hak asasi manusia Undang-Undang 45 dan Undang-Undang HAM pada dasarnya mengadopsi UN Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights, baik redaksionalnya maupun semangat dan jiwanya. Bila kita bandingkan ketentuan pasal 28 ayat 1, Yunto pasal 23 ayat 4, Yunto pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Advokat, dengan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia dalam instrumen hak asasi manusia PBB. Terlihat bahwa konstruksi norma hukum yang terbangun dari pasal 28 ayat 1, Yunto pasal 32 ayat 4 dan Yunto pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan hukum hak asasi manusia karena ia membatasi hak berserikat dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dirugikannya hak berserikat dan atas hak pekerjaan dan penghidupan yang layak ini bukan lagi hanya sebatas kerugian konstitusional potensial, melainkan sudah merupakan kerugian konstitusional aktual. Sebab korban-korban telah berjatuhan dan terus berjatuhan, sebagaimana kita saksikan sendiri dari keterangan saksi Abdurrahman Tarjo, seorang advokat anggota Kongres Advokat Indonesia pada persidangan Mahkamah Konstitusi ini untuk perkara ini pada tanggal 8 Maret 2011. Di sini saya kutip saja verbatim. Dia mengatakan, saya adalah termasuk salah seorang saksi fakta korban. Beberapa kali saya menangani kasus di beberapa PN ketika ditanya kartu advokat dan kemudian ketika saya sampaikan ke AI, terkadang saya ditanya penuh bercanda, tapi kemudian setelah ada tukar pengalaman, lalu saya ceritakan, disebut juga, saya sampai menerangkan saya adalah mantan anggota DPR. Akhirnya kemudian diterima, tapi ketika di PN Jakarta Utara kebetulan di situ bulan Mei 2010, betul-betul saya berhadapan dengan oknum hakim yang tidak ada kompromi, bahkan dengan sangat tegas dan agak kasar. Kalau bukan Pradi, kami tidak akan terima. Atau Bapak boleh bawa teman yang Pradi di situ, Bapak boleh melanjutkan. Ini sumber kutipan risalah sidang perkara MK pada halaman 26. Saudara Abdurrahman Tarjo mungkin hanya satu di antara sekian saksi yang hadir dalam persidangan ini. Akan tetapi di luar ruang sidang ini masih ada begitu banyak Abdurrahman Tarjo yang lain. Mereka diombang-ambingkan haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, atas kepastian hukum yang adil, atas kebebasan berserikat. Mereka ditolak beracara, mereka diusir dari ruang pengadilan,
para justitiabellen atau pencari keadilan yang menjadi klien mereka juga menjadi terugikan hak asasinya, termasuk right to counsel dan right to justice mereka. Mereka seperti kehilangan hak perdata mereka. Ini kematian perdata yang dialami oleh Ali Sadikin pada zaman pemerintahan Orde Baru. Dia dikucilkan, dia disingkirkan, dia dialienasi. Nah, ini yang terjadi. Namun memang rezim hukum hak asasi manusia mengakui hak asasi manusia tidaklah absolut. Rezim hukum hak asasi manusia mengakui hanya non-derogable rights sajalah yang absolut, yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Sedangkan hak-hak yang bukan non-derogable rights dapat saja dibatasi. Hak berserikat dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak termasuk non-derogable human rights. Sehingga berarti dapat saja ia dibatasi. Namun pembatasan hak-hak yang bukan non-derogable human rights, yang berarti termasuk hak berserikat dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, berikut derajat sejauh mana pembatasan itu boleh dilakukan, haruslah didasarkan pada dua batu uji. Satu, keadaan darurat atau emergency. Kedua, sejauh to the extent strictly required by the exigencies of the situation, sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik. Saya bacakan terjemahannya. Ini dua batu uji yang digunakan untuk membatasi hak berserikat dan berpenghidupan yang layak. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini. Sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut. Sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial. Hanya dengan dua hal inilah kebebasan berserikat, kebebasan niat untuk mendapatkan penghidupan yang layak bisa dibatasi. Ini dua batu uji yang ditentukan oleh Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pembatasan hak berserikat dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang terbangun dari konstruksi hukum pasal 28 ayat 1, junto pasal 32 ayat 4, junto pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Advokat, tidak memenuhi salah satu pun dari kedua batu uji tersebut. Sehingga dari sudut pandang hukum hak asasi manusia, pembatasan tersebut tidak dibenarkan, sehingga pembatasan tersebut dari sudut pandang hukum hak asasi manusia adalah tidak sah atau tidak legitimate. Demikianlah majelis hakim yang kami muliakan, beberapa poin yang kami bisa kemukakan dalam keterangan ahli yang kami bisa sampaikan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita selesaikan dulu keterangan ahli. Berikutnya Abdul Hakim, Garuda Nusantara.